Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bolang Channel 9. Di video kali ini saya ingin berbagi ilmu sedikit dari apa yang saya dapat dari perjalanan kemarin. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai saran untuk kita semua yang suka kegiatan alam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, insya Allah. Salam lestari buat kita semua para pecinta alam. Jadi setelah eksplor kemarin, saya bagikan dari mulai naik sampai nyampe puncak, bisa menikmati pemandangan di sana sebagai obat segala rasa lelah, sampai kita turun lagi dan alhamdulillah nyampe rumah dengan selamat. Walaupun di perjalanan pulang, di perjalanan pos 1 menuju base camp, ada salah satu teman kita yang jatuh dan berdarah di bagian kaki, tapi alhamdulillah tidak parah ya. Jadi untuk saran ini saya ambil dari pelajaran perjalanan kemarin, karena di setiap perjalanan pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil ilmunya, lalu menerapkannya dan membagikannya. Jadi di sini saya bukan menggurui ataupun so tahu. Saya hanya ingin berbagi sedikit ilmu apa yang saya dapat dan apa yang saya ketahui. Dan dari hasil perjalanan kemarin itu, selain kita dapat ilmu lalu pembelajaran dalam perjalanan, karena sejujurnya sih ya, saya sendiri baru pertama kali trekking atau perjalanan muncak pada malam hari. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa dapat teman baru, kawan baru. Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan saya kecandu dan suka kegiatan alam. Dan bukankah lebih seru, lebih asik bertemu dan berteman dengan satu hobi yang sama? Kenapa demikian? Karena di setiap perjalanan dan pembahasan kita selalu yang berhubungan dengan hobi kita. Jadi ngerasa lebih nyambung aja, iya nggak sih? Dan lebih serunya juga begini, banyak di antara kita, bukan hanya di video ini saja ya, yang dimana ketika kita muncak padahal baru pertama kali bertemu dan pertama main bareng, tetapi kita sudah seperti bertemu dan berteman lama. Itulah yang dinamakan tim. Jadi dapat juga pelajaran saya ketika saya muncak itu. Jadi pertama pandangan saya, gunung apa sih yang cocok buat pemula? Ternyata pemikiran saya salah, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya tim apa sih dan tim yang bagaimana sih yang cocok untuk para pendaki pemula? Dan itu saya dapatkan ketika saya selesai muncak dua kali saya baru bisa dapat prinsip seperti itu. Dan ternyata benar. Jadi gunung treknya seperti apapun, kalau misalkan timnya solid, insya Allah bisa nyampe atas puncak. Oke, langsung aja yuk ke saran, tapi sebelumnya ada penjelasan trek Gunung Cangga ini ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, untuk Cangga itu treknya lebih dari Burangrang, walaupun ketinggian Burangrang lebih dari Cangga, yaitu 2000 lebih, tapi Cangga padahal yang DPL-nya hanya 1600-an.
tapi treknya menurut saya melebihi burangrang gitu. Soalnya untuk trek di sini itu dari pos 1 ke sampai pos 2 itu masih aman ya, Neng? Masih aman, masih banyak landai itu. Tapi dari pos 2 ke pos 3 sampai ke pos 4 dan sampai puncak itu benar-benar nggak ada landai hanya ada beberapa tempat, dan itu hanya semeter ataupun 2 meter. Jalan benar-benar ke atas gitu, ke atas. Jadi kalau yang mau ke Canggah ke sini diharapkan persiapannya baik. Iya, persiapan badan ya, fisik, mental, logistik juga, apalagi air, jangan sampai kekurangan air seperti kita. Betul, guys. Iya, jadi yang mau kesini juga kalau bisa itu harus ada laki-laki, cowok ya. Kalau bisa udah ada yang paham ke atas. Ya, yang udah pernah lah intinya, ajak yang pernah ke atas. Buat teman-teman disaranin minum air ya, guys. Nah, untuk saran juga nih, ini pos 3 ya. Ada saran juga untuk pendakian Biar gak kehabisan air dan mengurangi beban juga ya buat ke atasnya. Kita bawa ya, kita timbun aqua di tempat yang sekiranya gampang ditemui oleh kita tapi susah ditemui oleh orang. Nah, ini contohnya kita pas berangkat kemarin kita nimbun aqua di sini. Alhamdulillah, aman. Mantap. Oke, seperti itu untuk mengurangi beban ke atas dan bekal ke bawah. Oke, mantap. Seperti itu ya, guys. Untuk sarannya. Mantap. benar, ini disaksikan.